Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom. Kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online Gereja Isalma Sementeng Pulo. Masih dalam suasana Natal. Kembali saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 dan 2021. Tapi hari ini kita akan tetap bersuka cita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama, suatu pujian yang sangat indah. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, karena Engkau adalah Allah yang baik. Aku mencintai Engkau Yesus karena Engkau lebih dulu mencintai aku. Karena itu kami pada hari ini sangat berbahagia, karena kami masih menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami masih bisa menyembah Engkau, itu adalah anugerah. Kami masih bisa memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, itu adalah anugerah. Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu setia padamu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak,
Shalom, salam kemenangan buat kita semua. Karena kita percaya Tuhan punya sebuah panggilan dalam hidup setiap orang percaya, tinggal dalam kemenangan. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah diberikan Tuhan kemenangan. Sehingga setiap firman yang akan kita dengar itu sungguh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan menjaga orang yang setiawan. Dan biar di akhir zaman ini Tuhan menemukan saya dan menemukan saudara menjadi orang-orang yang setiawan. Seperti ini kata firman Allah tentang orang yang setiawan seperti saudara dan saya. Mazmur 31 ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir mengasihi Tuhan itu adalah ketika mereka terjun dalam sebuah pelayanan. Sebagian lagi orang berpikir mengasihi Tuhan itu bentuknya ketika mereka menyumbang, memberi persembahan, persepuluhan, bahkan apapun itu namanya. Dan ada lagi sebagian orang berkata mengasihi Tuhan itu cukup ada di hati saja dan tidak perlu dinyatakan di luar karena Tuhan selalu melihat hati. Sebagian orang lagi berpikir ketika mereka rajin besuk, rajin mendoakan orang, rajin datang ke rumah sakit, turun ke jalan-jalan, mereka mengakui diri mereka adalah sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tapi sesungguhnya kata Alkitab, siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Jenis kasih. Ada philia, ada storge, dan ada agape. Dua kasih yang pertama ini saudara adalah kasih yang hanya ada di permukaan saja, yang ada di bumi. Tetapi kasih agape itu adalah kasih ilahi yang tanpa batas, tanpa tuntutan, tanpa balasan apapun. Dan Tuhan mau kita memiliki kasih agape yang dapat kita ekspresikan di bumi ini. Kasih itu nggak bisa cuma di dalam hati dan tertutup. Karena kasih itu selalu tampil keluar dan terlihat apa yang kita buat. Karena kita mengasihi Tuhanlah kita melayani. Karena kita mengasihi Tuhanlah kita mendoakan orang sakit. Karena kita mengasihi Tuhanlah kita turun ke jalan-jalan. Karena mengasihi Tuhanlah kita pergi ke bangsa-bangsa. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan biar hari ini saudara dan saya dibuka paradigma yang baru di otak kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan dengan apa yang tampil di luar. Tapi dari dalam yang keluar. Itulah kasih agape. Dikatakan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya mengasihi Tuhan itu tidak bisa kita berikan separuh, sepertiga, seperempat, 99,9%. Tapi Tuhan mau sesuatu yang utuh dari hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang the best dan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau ada firman Tuhan berkatakan kasihlah Tuhan Allahmu karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita, tentu kita pasti bisa. Karena kita diberi kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita ada di dunia ini, kita lihat ada begitu banyak pilihan yang ditawarkan dunia, yang ditawarkan iblis kepada kita. Tapi mari memilih dengan bijaksana. Mengasihi Tuhan, apapun itu resikonya. Mencintai Tuhan, apapun kata orang tentang saudara. Tetap akan memberi apapun kondisi ekonomi kita. Tetap akan mengasihi dan mengampuni apapun kata orang yang membenci kita. Itu namanya mengasihi. Dan kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Alkitab katakan engkau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang setiawan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu memberikan agape-nya buat kita. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang ilahinya dari hidupnya. Seluruh hidupnya. Itu diberikan buat kita. Siapa kita yang dicintai? Saudara? Kita saja kadang-kadang nyerah lihat anak kita. Kita nyerah lihat istri kita. Nyerah lihat suami kita. Nyerah lihat saudara kita yang ya banyak nano-nanonya.
Tapi kalau kita melihat dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah. Sebab itu dia berkata, dari sejak kandungan ibumu, aku punya sebuah rancangan. Aku punya panggilan dalam hidupmu, dan rancanganku itu tidak pernah membawa kecelakaan. Tapi rancanganku membawa damai sejahtera dalam hidupmu. Tuhan nggak pernah nyerah. Kalau hari ini ada di antara kita yang jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa kesombongan, jatuh dalam dosa dusta, perdukunan, apapun itu nama bentuk dosanya, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Kedua tangannya menanti saudara. Cinta agapenya akan menarik saudara kembali ke titik pusat yang Tuhan tentukan. Hari ini apapun bentuk kelalaian, kejatuhan, dosa, warna apapun itu, ingat, ada satu tangan yang jauh lebih kuat menarik kita, membawa kita kembali. Karena cintanya, agapenya yang terus akan membawa kita ke pusat hatinya. Saudara, dikatakan kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita sudah lebih dulu dikasihi dan dicintainya. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu menerima kita apa adanya, saudara. Tadi saya katakan keluarga, suami istri saja bisa susah menerima kekurangan kita, saudara. Itu yang diomongin dari satu keturunan sampai keturunan berikutnya karena kejelekan kita. Tapi Tuhan tidak pernah membicarakan kejelekan kita. Bahkan dia berjanji, kamu dari pasir aku akan ubah menjadi permata. Kamu dari sampah akan aku ubah menjadi emas. Kamu yang dari bukan siapa-siapa, aku bahkan angkat menjadi kepala. Itu Tuhan kita. Sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak balik mencintai dia. Tidak ada alasan buat kita untuk kita berkata, Tuhan, aku nggak mencintai engkau. Nggak bisa. Karena dari pihak Tuhan dia memberikan all out buat kita. Dari pihak Tuhan dia memberikan semuanya, segalanya buat kita. Tuhan hanya minta, persembahkanlah tubuhmu menjadi baik, menjadi rumah keintiman, menjadi rumah cinta, menjadi rumah perkenanan, menjadi rumah mujizat, menjadi rumah kuasa, menjadi rumah otoritas. Dan Tuhan mau hidup kita ini menjadi rumah kediamannya. Dan kita mau hidup kita, dia mau hidup kita dipakai. Dan Alkitab berkata Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang bodoh, mempermalukan mereka yang mereka berkata mereka berhikmat. Mereka bilang mereka pintar. Karena apa? Tuhan mau berkata, ketika Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang keras, saudara. Tapi semuanya, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Alkitab berkata gunung sekalipun itu akan, Alkitab berkata gunung sekalipun itu akan beranjak ke dalam laut. Saudara, otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang bisa kita anggap murahan, saudara. Karena janji firman-Nya menjamin kita adalah orang-orang pembuat perubahan di bumi ini. Kita adalah orang-orang seperti Yusuf yang mengubah ketentuan manusia, saudara. Yang kita diberikan kuasa mengubah segala sesuatunya. Saudara, dikatakan apa? Di masa-masa pandemi ini, saudara. Kalau di ayat tadi dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, orang-orang sombong, orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya, dikatakan Alkitab itu diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Alkitab berkata, kitab Amsal, ganjaran kerendahan hati itu adalah berkat yang berlimpah-limpah. Akibat dari kita kerendahan hati itu adalah berkat yang berlimpah-limpah mengiringi kita, keturunan kita, saudara. Bahkan dikatakan Alkitab, engkau tidak akan pernah meminta-minta, engkau tidak akan pernah meminjam-minjam, engkau tidak akan pernah ada di bawah. Dan kalau engkau ditetapkan Tuhan jadi kepala, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan engkau menjadi ekor. Itu loh janji Tuhan. Dikatakan ini waktunya, saudara. Orang-orang congkak itu diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Masa pandemi ini, saudara, saya banyak belajar. Belajar dalam arti melihat dengan mata saya bahwa ya Tuhan, semua doa, semua deklarasi, semua yang dinaikkan jadi ukupan di hadapan Tuhan, itu enggak pernah Tuhan buang begitu saja.
Hari ini saya melihat hidup saya Tuhan buat bukan makin susah, tapi dasarnya adalah emas, perak, dan batu permata. Selebihnya kayu, rumput kering atau jerami itu akan habis, dimakan api, dimakan keadaan, tidak akan bertahan dalam ujian. Hari ini mari lihat hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang membangun dasar hidup kita di atas emas, perak, atau permata? Kalau kita ada di atas ketiga dasar ini, saudara, kita tidak akan terhempaskan oleh keadaan zaman ini. Tapi kita akan tetap berdiri. Namanya emas, saudara. Dia dilemparkan kemanapun, ditaruh dimanapun, dibanting seperti apapun, dia akan tetap bergemilang. Beda ketika dia menjadi kayu dan rumput kering. Betapa gampangnya untuk dipatahkan, betapa gampangnya untuk dibakar dan berubah ketika kena api. Saudara, saya berdoa kita bukan orang-orang yang berubah ketika ada ujian, ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan dalam hidup kita. Biar Tuhan dari surga dan malaikat yang ada di surga bersuka cita melihat kita ketika dia melihat kita bertahan, saudara. Ketika dia melihat ada iman yang terus keluar dari hidup kita, ada ucapan syukur yang terus mengalir seperti air dari hidup kita, ada ucapan syukur, ada cinta yang terus mengalir dari hidup kita ketika ada persoalan di hidup kita. Saudara, biar firman Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa ketika kita dipenuhi dengan cinta dari ayat yang pertama tadi, saudara, maka kita tidak akan pernah dapat dirusakkan oleh apapun. Ketika hidup kita dipenuhi dengan cinta, kita tidak akan pernah bisa dikotori dengan apapun. Karena ketika bejana hati kita dipenuhi dengan cinta, maka yang keluar selalu yang sejati, saudara. Biar aliran-aliran cinta Tuhan itu memenuhi kita, saudara. Aliran-aliran pengertian itu memenuhi seluruh hidup kita, bahkan menenggelamkan kita. Maka itu yang akan terus keluar seperti aliran demi aliran. Mengaliri banyak hidup orang di luar. Mengaliri keluarga kita, anak kita, suami kita, gereja kita, bahkan kemanapun kita pergi. Kita akan mengalirkan cinta itu. Ayat yang ke-25 terakhir dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, kenapa dikatakan kuatkan dan teguhkan? Berarti ada sesuatu yang terjadi. Akan ada kesulitan yang lebih besar lagi dari corona. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih tergoncangkan? Apakah kita memilih tercabut sampai ke akar-akarnya? Apakah kita memilih patah di tengah jalan? Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita memilih sikap ini. Tapi mari pilih sikap menguatkan kepercayaan kita. Ketika Samuel melihat orang-orang Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan dia berkata, aku bertekad dan seisi keluargaku bertekad. Seandainya sekalipun tidak ada dari satu bangsa ini menyembah Tuhan, aku memutuskan dan keluargaku memutuskan akan tetap menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Biar ketetapan itu ada di dalam diri kita. Menguatkan kepercayaan kita, meneguhkan hati kita, sehingga tidak pernah tergoncangkan dengan apapun. Tidak pernah digoncangkan dengan keadaan apapun. Karena sekali lagi saya berkata, kita adalah orang-orang yang dibuat Tuhan membawa perubahan demi perubahan. Firman ini dikatakan kepada semua orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, saudara. Mari memilih meneguhkan hati, meneguhkan jiwamu, meneguhkan seluruh hatimu. Berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saya berdoa, saudara, biar kita adalah orang-orang yang dicintainya, yang setiawan, yang setia. Dalam segala keadaan kita tidak berubah. Karena kita adalah orang-orang yang setia sampai garis akhir. Saya berdoa biar firman ini membangkitkan iman saudara, membangunkan yang tertidur saudara. Amin. Supaya hari ini saudara dan saya bisa melihat janji Tuhan menjadi sebuah kenyataan. Mari nikmati janjinya dan hidup dalam janjinya. Maka saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan.
Amin.